terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Dr. Arif Budiman, MAG, atas arahannya. Selanjutnya sambutan berikutnya yaitu oleh Wakil Dekan 3, Bapak Dr. Syafi'i. Kepada beliau kami persilahkan. Baik, sebelum saya mulai, bisa didengar dengan baik nggak dari situ? Bisa, Pak. Kalau enggak, tak ambil apa itu headset, ya, benar. Ya, siapa? Halo, tes. Ya, Halo. Pak. Bisa Kedengaran, didengar Pak. ya? Dengar, Pak. Mahasiswa FUM semua gitu. Apa ada Win? Ya, Oke, Pak. mahasiswa FUM semua ini. Ya, Pak. Semua, Pak. Halo? Ya, Oke, FUM Pak. semua. Belum. Oke, ya baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin kasifin nimah wa syafil umah wa alihi wa sahbihi sahibil fadilah wal karamah. Amin. Amma ta'ala. Yang saya hormati Bapak WR3, Bapak Dr. Ahmad Arif Budiman. Yang saya hormati Bapak Dekan Fakultas Usuluddin Humaniora dan narasumber tunggal kita Bapak apa tadi Mas Lutfi Rahman, ya, yang saya hormati beserta rekan-rekan panitia dari BMC Bidik Misi Community yang sudah berupaya untuk menggelar jalannya acara ini, beserta seluruh peserta yang hadir di Zoom, ya, pada pagi ini, yang saya hormati dan yang saya cintai. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, nikmat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita bisa hadir di ruangan Zoom yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kedua kalinya sholawat serta salam semoga tetap tercurah pada junjungan Nabi kita Muhammad SAW. Ya, tentu ini sebetulnya saya mau ada acara yang lain ini. Jadi saya tadi sempat minta pada panitia untuk segera bisa dimulai, ya, karena tugas yang mau saya jalankan ini harus melalui rute darat. Nanti kalau misalnya tidak sekarang, ketika di perjalanan mungkin sinyalnya tidak bisa stabil. Ya, pertama-tama tentu saya sangat mengapresiasi dan sekaligus mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan panitia dari BMC, ya, Bidik Misi Community, yang sudah berupaya untuk menggelar
jalannya acara pada pagi hari ini ya. Mudah-mudahan apa yang menjadi agenda tunggal pada hari ini nantinya bisa berjalan dengan baik, lancar tanpa ada aral satu apapun ya, dan juga dihadiri dengan peserta yang mudah-mudahan seluruh mahasiswa penerima bidik misi dari seluruh Fakultas Usuluddin dan Humaniora bisa hadir semua ya. Kemudian yang kedua tentu saya berharap bahwa tema yang diangkat dalam kegiatan ini yaitu Islam dan modernitas dalam perspektif Unity of Sciences Owen Wali Songo ini nanti bisa dipahami, bisa diamalkan ya dalam kehidupan sehari-hari karena tema yang akan disampaikan ya oleh narasumber kita Bapak Lutfi Rahman ini saya kira seorang dosen muda yang cukup mumpuni dan cukup berkompeten untuk berbicara tentang Islam dan modernitas ya. Jadi ini yang saya kira mungkin penting ya. Jadi ini saya kira tidak salah kalau kemudian tema tentang Islam dan modernitas dalam perspektif Unity of Sciences ini diangkat ya, karena memang di era sekarang apalagi tantangan di era global di mana informasi itu begitu deras membanjiri kita. Kalau tidak ada filter yang ada pada diri kita, tentu kita bisa ikut larut dalam informasi yang barangkali belum tentu benar dan belum tentu juga tepat. Nah, karena ini yang akan kita bicarakan ini adalah menyangkut masalah Islam dan modernitas. Nah, tentu ketika kita bicara tentang Islam ini harus kita pahami ya. Jadi pada prinsipnya bahwa ajaran Islam itu kan yang menyangkut masalah prinsip atau usul ya, atau dasar, dan kemudian ada masalah furu atau yang lebih dikenal dalam istilah keilmuan Islam dengan fikih ya. Jadi secara garis besar kalau kita dikotomikan, kalau kita kelompokkan, maka Islam itu terdiri dari ajaran yang sifatnya prinsip atau usul dan satu lagi furu atau cabang. Nah, ini dalam persoalan yang menyangkut prinsip ya memang kita harus menerima ya apa yang sudah diajarkan oleh Islam. Misalnya apa? Tentang keimanan kita kepada tauhid, kemudian keimanan kita kepada Nabi Muhammad, dan yang terakhir adalah iman kepada hari akhir atau yaumul qiyamah. Ini jadi tiga ajaran dasar prinsip itu memang harus betul-betul kita imani dan kita tidak boleh berikhtilaf dalam soal ini. Jadi tetapi kalau kemudian kita berbicara tentang ajaran Islam yang menyangkut furu, maka disinilah kita bisa berbeda, bisa berikhtilaf di dalam memahami ajaran Islam yang seperti apa yang sesungguhnya dimau atau tepat menurut pemahaman yang ada pada masa Nabi dan juga para sahabat. Ini jadi karena dalam persoalan furu ini memang tentu tidak bisa seperti yang kita temukan di dalam ajaran prinsip yang tidak bisa berubah ya oleh waktu dan juga tempat. Jadi dimanapun orang itu berada atau kapanpun dia berada, maka dia harus tetap meyakini. Kalau dia ingin tetap mengklaim dirinya sebagai Muslim, maka harus meyakini bahwa Allah itu Esa, atau kita harus beriman kepada ajaran Tauhid. Kemudian kita harus meyakini juga bahwa Muhammad itu adalah Nabi terakhir kita, dan kemudian yang terakhir adalah iman kepada hari akhir. Karena kalau kita tidak beriman kepada hari akhir, kafir Quraisy itu juga mereka yakin bahwa pencipta alam semesta ini beserta isinya itu adalah Allah. Tetapi
mereka tidak mengimani kepada hari akhir karena mereka takut dengan balasan yang akan dilaksanakan nanti pada hari kiamat. Itu kalau yang terkait dengan masalah prinsip. Sementara kalau yang terkait dengan masalah furu ini memang sekali lagi ya kita bisa berbeda pemahaman ya. Jadi tetapi manakah kira-kira kita supaya kita bisa punya pemahaman yang lebih tepat menurut apa yang dikehendaki oleh Islam. Misalnya dalam masalah sholat gitu kan. Jadi kita dianjurkan untuk menutup aurat gitu kan. Tapi auratnya seperti apa? Apakah misalnya yang laki-laki baina rukbah wasurah ya, atau seperti apa yang perempuan? Nah, kemudian bagaimana cara menutup auratnya? Nah, kalau di Indonesia ya kita kemudian biasanya memakai sarung kalau buat laki-laki dan kemudian dengan hem atau kaos dan sebagainya itu kan sudah dipandang bisa menutup aurat dan layak untuk kemudian melaksanakan sholat. Nah, kemudian mau ditambah peci atau misalnya belangkon atau yang lain, nah itu kan sebagai penyempurna. Jadi istilahnya kan kalau dalam masalah furu ya, apalagi yang terkait dengan bagaimana kita mengamalkan ajaran Islam itu ya tentu harus kita sesuaikan dengan kondisi dan situasi. Ya, jadi pada apa istilahnya tempat dan juga zaman di mana kita hidup. Ya. Makanya ada kaidah apa di dalam apa yang kita temukan itu Islam solihun likuli zaman wal makan gitu ya. Jadi Islam itu akan sesuai dengan zaman ya, menyesuaikan dengan zaman dan juga tempat. Ini yang saya kira mungkin kita harus kita pahami. Makanya kalau kemudian di Indonesia kemudian muncul istilah-istilah ada Islam berkemajuan atau Islam Nusantara, yaitu tidak salah gitu ya. Jadi itu maksudnya bahwa Islam menurut pemahaman ala orang-orang Islam Nusantara atau yang menurut kelompok agama lain. Nah, demikian juga dengan yang di Timur Tengah kan tidak mungkin mereka kemudian memakai sarung dan sebagainya. Itu adalah salah satu contoh yang barangkali secara sederhana bisa kita sebagai representasi adanya pengelompokan Islam. Ajaran Islam itu ada yang bersifat prinsip dan ada yang bersifat furu ya. Yang furu atau yang cabang itu kita boleh berikhtilaf ya. Sementara yang prinsip itu memang kita tidak diperbolehkan untuk berbeda pendapat. Jadi tidak mungkin kalau kita mau menyatakan diri sebagai Muslim, kemudian kita tidak meyakini ketauhidan, keesaan Allah. Ya, kalau kita meyakini Allah itu tidak esa, ya berarti kita tidak lagi bisa dipandang sebagai Muslim. Nah, kemudian atau yang dalam istilah misalnya kalau kita temukan salah seorang pemikir dari India, Shah Waliullah itu kan kemudian mengistilahkan prinsip dan furu ini dengan ajaran yang universal dan yang lokal. Jadi yang lokal tentu kalau bagi Shah Waliullah itu karena orang India ya tentu kemudian cara beribadah misalnya ketika melakukan sholat dan sebagainya ya tentu berbeda dengan orang-orang Indonesia. Kalau di sana barangkali tidak memakai sarung tetapi memakai pakaian yang lain. Nah, ini yang saya kira mungkin bisa saya sampaikan ya. Jadi untuk menunjukkan pentingnya tentang tema ini diangkat ya. Mudah-mudahan nanti dengan narasumber kita yang hebat ya, Pak Sulitki Rahman ini akan banyak memberikan pencerahan, inspirasi buat kita ya, sehingga kita punya pemahaman yang lebih baik tentang Islam dalam kaitannya dengan modernitas ya. Jadi ini yang barangkali mungkin perlu saya sampaikan dan sekali lagi saya mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih kepada teman-teman bidik misi terutama para panitia yang sudah berupaya ya dengan ikat sendiri ya niat
yang tulus sendiri untuk menggelar jalannya diskusi dengan tema tentang Islam dan modernitas dalam Unity of Sciences. Dan kepada Mas Lutfi saya juga mengucapkan terima kasih ya yang sudah berkenan meluangkan waktunya ya walaupun melalui Zoom. Ya, sekali lagi sebelum saya akhiri marilah kita buka acara kegiatan bidik misi faculty ya dengan tema Islam dan modernitas dalam Unity of Sciences UIN Wali Songo ya, semoga nantinya bisa berjalan lancar dan tanpa ada aral satu apapun. Kita awali dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Akhirul kalam saya akhiri dan saya sekaligus mohon pamit karena ini mau mengawal para kontingen atau atlet-atlet dari seluruh fakultas yang ada di UIN Wali Songo untuk kiprah di ajang lomba pesona yang akan dibuka besok di UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Ya, mudah-mudahan para kontingen yang menjadi delegasi dari UIN Wali Songo termasuk beberapa mahasiswa dari FUHUM nantinya bisa meraih prestasi yang membanggakan dan banyak yang diraih untuk bisa supaya nanti bisa menjadi syukur bisa juara umum ya, tetapi setidaknya kita berharap ada beberapa yang bisa meraih juara 1, 2, dan 3 ya. Mudah-mudahan ini juga menjadi pemicu semangat ya pada teman-teman dari mahasiswa bidik misi supaya setelah kegiatan ini nantinya juga kalian bisa ikut berpartisipasi aktif dalam kegiatan yang ada di UKM ya. Jadi tergantung dari bakat dan minat kalian. Kalau memang Anda punya bakat minat yang besar ya, passionnya di bidang olahraga ya bisa bergabung ya di situ. Kalau misalnya yang seni atau maupun yang ilmiah juga bisa bergabung di UKM yang ada di lingkungan Fakultas Usuluddin supaya nantinya kalian begitu selesai kuliah dari Fakultas Usuluddin tidak hanya sekedar ijazah ya yang bisa Anda tunjukkan, tetapi Anda juga punya kompetensi kemampuan yang lain selain dari ijazah yang Anda miliki. Jadi entah itu kemampuan Anda dalam berorganisasi maupun piagam-piagam atau prestasi yang kalian raih ketika mengikuti kejuaraan di berbagai lomba yang digelar baik itu tingkat nasional maupun internasional. Ya, mudah-mudahan itu ya. Jadi ini sekaligus perlu saya sampaikan supaya mulai detik ini Anda supaya bisa ikut berpartisipasi secara aktif, tidak hanya semata-mata kuliah ya. Ya, walaupun terutama kuliahnya ini karena kalian adalah penerima bidik misi untuk memberikan kontribusi ya, kontribusi yang nyata, misalnya kuliah Anda pada 8 semester atau syukur 7 semester Anda sudah bisa menyelesaikan kuliahnya ya, sehingga ketika Anda pada 4 tahun yang berikutnya jadi masuk angka ke 5 tahun itu Anda sudah mengikuti kuliah di S2 gitu ya. Ya, saya kira itu sekali lagi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf agak panjang dikit. Jadi sekali lagi saya langsung undur diri untuk melaksanakan tugas ke Bandung. Ya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sampai tujuan Pak Syafi'i. Ya, Sukses Mas Lutfi ini ya. Terima kasih semuanya. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Dr. Syafi'i atas sambutan sekaligus arahannya.
menginjak acara berikutnya, yaitu acara inti, MC suatu fakulti dengan tema Islam dan Modernitas dalam Unity of Science UIN Walisongo, yang akan dipimpin oleh moderator kita, Saudari Irfa Yuhanida, dengan pemateri Bapak Lutfi Rahman, STH MAG. Kepada beliau semua kami persilahkan. Oke, sebelumnya bisa dengar suara saya nggak? Bisa. Oke, saya mulai ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Sebelumnya terima kasih untuk Mbak Afti selaku MC pada hari ini dan kepada segenap panitia yang telah memberikan saya kesempatan untuk menjadi moderator pada acara hari ini. Dan juga terima kasih kepada Bapak Lutfi Rahman yang telah berkenan hadir di acara BMC Rutu Fakulti sebagai pemateri. Halo Pak Lutfi, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat ya Pak. Mbak Irfa, alhamdulillah sehat. Tak lupa juga terima kasih kepada peserta yang sangat antusias pada diskusi kali ini. Gimana semangatnya peserta? Selamat pagi. Pagi. Oke, langsung saja saya bacakan biografi pemateri kita pada pagi hari ini. Yakni nama Bapak Lutfi Rahman, tempat tanggal lahir Kudus 25 September 1987, kebangsaan Indonesia, alamat Bukit Beringin Timur 6E nomor 239 Gondorio Ngalian Semarang, Jawa Tengah, Indonesia. Kontak person mungkin teman-teman mau mencatat nomornya ya. 0877491691212. Saya ulangi, 0877491691212. Untuk riwayat pendidikan, Bapak Lutfi Rahman pada tahun 1999 sampai 2002 di MTSNU TBS Kudus. Setelah itu melanjutkan di MANU TBS Kudus. Untuk itu, Bapak Lutfi Rahman sendiri berada di IAIN Semarang dengan mengambil program studi tafsir hadis. S2-nya di IAIN Walisongo juga mengambil di etika Islam dan tasawuf, dan S2 lagi di Hartford Seminary, Cities, Amerika Serikat, mengambil prodi spesialis Islamic Studies and Christian Muslim Relations dengan beasiswa unggulan dikti kerjasama PBNU dan Hartford Seminary USA. Untuk pendidikan non formalnya yakni di pondok pesantren, di Mahamba Ulum Pakispati, di Mahat Ihya Usun Organisasi Walisongo Semarang. Tadi juga udah disinggung oleh Pak Syafi'i, oleh Pak Arif Budiman, yang mana tema kita ini memiliki maksud secara garis besar, yaitu apa sih pandangan Islam mengenai modernitas dalam Unity of Science, yang mana UIN Walisongo sendiri sangat menjunjung konsep Unity of Science. Oke, langsung saja tanpa berlama-lama saya serahkan kepada yang terhormat Bapak Lutfi Rahman selaku pemateri untuk menjelaskan lebih lanjut diskusinya pada Cek sound 1 2 3. Suara saya jelas semua? Oke, baik. Sebelum saya lanjutkan, saya ingin tahu ini ada mahasiswa yang baru masuk nggak, Mbak Irfa? Yang baru ikut WBK kemarin sudah versi lama ini? Sudah atau paling lama, tidak? Oh, sudah lama ini, belum terdata, belum tergabung di BSI. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamu ala rasulillah sayyidina maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Waftah bainana bainakum bihaqqi wa anta khairul fatihin. Yang saya banggakan teman-teman junior kami ya dari Fakultas Usuluddin, ya khususnya teman-teman dari BMC Fuhum, ya, kita punya kesamaan ini. Ya, saya juga dulu ketika di S1, ya meskipun dulu belum ada bidik misi, tapi saya juga berbeasiswa. Ya, dulu ada beasiswa yang namanya beasiswa FUPK dulu. Ya, sekarang FUPK sudah dihilangkan, ya. Kebijakan kemarin di asrama harus pindah, ya kan. Tapi saya ini adalah
pertama beasiswa Fakultas Usuluddin pada waktu itu 2005 dari FUP, dan kita dibiayai juga oleh Kementerian Agama. Ya, jadi makanya ketika ngisi dengan teman-teman yang sama-sama berbeasiswa itu saya senang. S2 saya juga berbeasiswa, alhamdulillah. Kemudian S2 di Amerika itu juga berbeasiswa, dan tentunya masih banyak lagi. Saya yakin teman-teman itu pasti suka yang namanya beasiswa. Cuma memang beratnya itu adalah mempertahankan prestasi. Ya, saya harap apa yang tadi sudah disebutkan oleh Mbak Irfa terkait dengan biodata diri saya ini bisa turut memacu teman-teman untuk semangat untuk beasiswa. Saya ini juga termasuk beasiswa hunter ini ya, scholarship hunter. Sekarang saya masih berusaha untuk nyari S3. Saya ingin bisa beasiswa S3 di luar negeri lagi. Ya, cuma memang saya masih berusaha untuk itu. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu ya dengan kondisi sehat walafiat meskipun dalam posisi meeting virtual ini. Salawat salam kita haturkan pada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para keluarga dan sahabatnya. Saya bisa minta tolong ini Mas atau siapapun nih, agak perbesar nih, karena saya nggak bawa laptop ya. Laptop saya kebetulan lagi error. Jadi kemarin saya cepat-cepat mengerjakan ini juga. Ya. Nah, tema yang diminta ke saya itu Islam dan modernitas dalam Unity of Sciences UIN Wali Songo. Tapi saya balik. Ya, saya balik supaya apa? Supaya teman-teman ini lagi-lagi tersadar dulu dengan apa sih Unity of Sciences, maka saya balik Unity of Sciences sebagai respon filosofis Islam terhadap modernitas sebagai ikhtiar UIN Wali Songo. Ya, jadi keberadaan Unity of Sciences yang mungkin beberapa semester atau baru semester kemarin kalian dapatkan misalnya, ya, falsafah kesatuan ilmu, itu adalah bagian dari ikhtiar UIN Wali Songo untuk memberikan landasan filosofisnya terhadap modernitas. Bagaimana sih keilmuan UIN Wali Songo itu seharusnya merespon modernitas? Nah itu. Maka ini beberapa poin yang saya ambil dari beberapa karya yang sudah ada, ya. Maka di situ saya kasih tanda kutip, ya, biar saya tidak dianggap copy paste. Ya. Unity of Sciences yang menjadi para debut, kemudian makan visi UIN Wali Songo adalah menjadi universitas Islam riset terdepan berbasis kesatuan ilmu, pengetahuan untuk kemanusiaan. Nah, jadi visinya UIN Wali Songo itu tidak bisa lepas dari Unity of Sciences. Ya, Unity of Sciences nanti kalian akan apa sih yang diinginkan oleh Unity of Sciences. Ya, kita yakin dalam beberapa pertemuan dengan dosen di mata kuliah kesatuan ilmu, teman-teman paling pernah tidak? Apakah ketika mendengarkan kalian ngantuk atau tidak itu kan? Tapi yang penting bahwa teman-teman sudah mendapatkan kurikulum falsafah. Tapi bagaimana sih sebenarnya Islam itu melawan modernitas, maka itu kan oleh Unity of Sciences ini. Paradigma ini menegaskan bahwa semua ilmu pada dasarnya adalah satu kesatuan yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kalian mau rujuk yang kedua ini itu dari kitabnya Imamul Ghazali. Ya, di Kitabul Ilm. Ya, saya sendiri pernah ngaji dan kebetulan salah satu perumus dari Unity of Sciences itu dan kita. Salah satunya adalah Bapak Dr. Abdul Muhayya. Ya, Pak Dr. Abdul Muhayya itu kiai sejak saya masuk UIN. Itu ya yang membina saya ya Pak Muhayya. Dan Pak Muhayya itu masuk salah satu dosen yang ngefans kali dengan Imamul Ghazali. Nah, saya juga ketika di pasca sarjana di S2 saya di UIN Wali Songo itu juga ngajinya mengenai tasawuf itu juga langsung dengan Pak Muhayya lagi. Maka saya sampai hafal
rumusan mengenai kesatuan ilmu pasti tidak lepas dari Imamul Ghazali. Kenapa? Karena Al-Ghazali itu berpendapat demikian. Ilmu itu sebenarnya tidak ada sejatinya ya. Sejatinya ilmu itu tidak ada yang jelek. Semua jadi buruk kan Pak. Iya, itu tergantung numnya. Ya. Kalian pernah dengar ilmu misalnya, ilmu seseorang, ya kan? Itu ilmu gerak-geriknya sebenarnya kan ilmu hal yang buruk. Kita pengen mengetahui gerak-gerik orang yang jahat itu. Tapi kalau ilmu digunakan oleh orang yang salah, maka orang itu akan berusaha mengetahui gerak rumah sepi, ya kan? Mengetahui gerak-gerik orang yang lengah, maka itu jadi yang buruk. Jadi ilmunya baik, cuma oknumnya yang menjadikan ilmu jadi buruk. Pada intinya bahwa ilmu itu tidak ada yang buruk sama sekali. Karena apa? Nah ini yang penting kalian harus garisbawahi. Semua ilmu baik karena sumber atau muaranya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, dalilnya apa Pak? Kalian pasti sering mendengarkan lantunan ayat-ayat Al-Quran ya. Misalnya Innallaha huwas samiul alim. Ya kan? Kata al-alim itu adalah zat yang maha mengetahui. Ya. Kalau di bahasa Inggris kan the most all-knowing. Ya, Gusti Allah itu the most all-knowing. Semua Allah tahu, pasti itu. Nah, makanya al-alim Gusti Allah sumbernya dari segala ilmu. Maka, nah dalam kesempatan ini saya ingin menjelaskan kepada kalian, jangan sampai ada teman-teman yang alergi terhadap ilmu-ilmu yang bersumber dari barat. Ya, saya sekaligus menegaskan ini. Ya, lupa kenapa kok gitu? Ilmu yang dari barat itu pun sumbernya pasti dari Allah. Ya, Elon Musk ya, penemu teknologi itu yang paling kaya itu juga tidak mungkin dia mengetahui kalau dia tidak mendapatkan pencerahan dari Gusti Allah. Kan gitu. Soal dia berusaha sekeras mungkin, ya, itu kan urusannya dia. Toh banyak juga orang yang banyak berusaha tapi tidak mendapatkan pencerahan. Ya. Kita sebagai orang yang beriman, kita meyakini bahwa semua ilmu yang didapatkan oleh siapapun, ya, baik barat maupun timur, itu semuanya sumber dari Allah. Nah, dalam hal inilah kita bermuara pada sumber tauhidul ulum, ya, tauhidul ulum atau wahdatul ulum, kesatu ilmu barat, ilmu timur, ilmu tengah, ilmu utara dan sebagainya itu sumbernya dari Allah. Ya, jangan sampai ada teman-teman yang dari hukum lantas alergi, Pak, itu kan buatan barat, Pak. Ya, apa yang salah dari buatan barat? Ya, selagi kita bisa memilah dan memilih mana yang kira-kira cocok untuk kita, maka itu kita tidak ada masalah sama sekali. Ya, kecuali kalau memang ilmu itu sudah lantas disalahgunakan untuk ngibulin orang ya, untuk melakukan perilaku koruptif misalnya, manipulatif dan sebagainya, itu beda lagi. Karena tadi hubungannya dengan oknumnya bagaimana menggunakannya. Oke, next ke atas lagi nih, ke bawah lagi maksud saya. Paradigma wahdatul ulum. Sebentar. Paradigma wahdatul ulum yang setelah nomor dikit saja. Ya itu. Paradigma wahdatul ulum telah dipraktekkan para ilmuwan muslim klasik seperti Ibnu Sina, Al-Kindi, Al-Farabi. Ya, bagi teman-teman yang mungkin dari AFI, ya, itu mungkin tidak asing dengan nama-nama itu para filosof muslim itu. Mereka mempelajari ilmu-ilmu Yunani yang lebih menekankan logos kontemplatif, non-eksperimental, namun disesuaikan dan dimodifikasi dengan anjuran ilmiah wahyu yang menekankan observasi empiris atas fakta-fakta alam. Nah, ini penting bagi kita juga. Orang-orang para filosof terdahulu, itu mereka tidak alergi kok terhadap pengetahuan yang didapat dari non-muslim. Khususnya dari ini ya, Yunani misalnya. Ya, Yunani itu kan dulu kuat sekali filsafatnya kan. Kalian dengar nama-nama keren Plato, kan, Plotinus, Aristoteles, ya kan? Itu adalah orang-orang yang dari Yunani dan ajaran itu tidak lantas menjadi alergi bagi para filosof Muslim. Makanya akhirnya orang-orang filosof Muslim itu, katakanlah Ibnu Sina, itu luar biasa.
istilahnya Ibnu Sina itu adalah poligot. Ya, apa itu Pak poligot? Poligot itu adalah seorang sarjana yang menguasai banyak bidang ilmu. Nah, nanti ke bawah lagi Mas, bawah lagi. Itu nanti ada penjelasan itu. Yo, nomor berikutnya. Nah ini, ya. Nah itu. Dengan kata lain, saya ini aja ya. Sebentar. Kedua corak ilmu pengetahuan itu diikat dalam satu kesatuan oleh wahyu. Mereka mempelajari semua ilmu dan kemudian mendialogkannya hingga saling memperkaya. Nah ini. Kemudian lagi, para ilmuwan muslim klasik itu sesungguhnya seorang ulama yang dokter. Nah ini yang pengen saya jelaskan. Ulama yang filosof dan ulama yang ahli matematika. Nah, tidak ada masalah bagi mereka untuk menguasai banyak keilmuan. Ya, dengan kata lain, paradigma UOS, Unity of Science, akan melahirkan seorang ilmuwan yang ensiklopedis. Ensiklopedis kalian tahu, ensiklopedia dari mulai A, B, C itu tahu semua. Ya, ada semua, komplit itu maksudnya. Yang menguasai banyak ilmu, mendialogkan semua ilmu itu menjadi senyawa yang kaya. Ya, langsung saja ke yang poin 5. Unity of Sciences tidak menghasilkan ilmuwan yang memasukkan semua ilmu dalam otaknya bagai clipping koran. Ya, kalian tahu clipping koran ya, hanya ditemplate kayak gitu saja. Ya, artinya apa Pak? Tidak mendalam. Ya, dan tidak berdialog satu dengan yang lainnya, yang tak saling menyapa. Ya, tapi diharapkan mampu mengolahnya menjadi uraian yang padu dan mendalam maksudnya tentang suatu fenomena ilmiah. Nah, makanya nisbat kalian ini, ya ini penjelasan saya yang tadi kan poin teoritiknya kayak gitu, poin teoritisnya kayak gitu. Jadi misalnya kalian, nisbat kalian dari Isai misalnya, nisbat kalian dari akidah filsafat, nisbat kalian dari tafsir hadis, itu kalian punya kemampuan-kemampuan yang bisa kalian dialogkan ya dengan keilmuan yang lain. Misalnya ada teman dari tafsir hadis, tapi juga dia menguasai IT. Nah, gitu loh ya. Itu lebih ini lagi, ya lebih keren lagi. Ada dari tafsir hadis tapi menguasai ilmu teori sosial misalnya. Ya. Ada yang dari SAA tapi dia juga memahami mengenai tafsir. Dari SAA memahami mengenai IT. Dari SAA memahami mengenai psikologi. Ya. Pun juga yang dari arsitektur memahami tafsir, memahami hadis, ya kan? Memahami filsafat seninya. Nah itu. Dan lain sebagainya. Makanya ke bawah Mas ya. Yang nomor 6 itu. Ya, ke bawah lagi yang gambar itu. Nah, ini saya pengen menjelaskan bahwa kalau kalian lihat dari diagram itu, wahyu itu mengikat semuanya. Ya, di situ ada ilmu sosial, ada ilmu agama dan humaniora, ada ilmu matematika, komputer, ya, ilmu profesi dan terapan itu diikat semua. Ya, harapannya adalah kalau kalian berada di UIN Wali Songo ini, kalian itu bisa mengikat semua itu ya dengan wahyu, ya dengan agama. Dan kalian memahami secara baik dan mampu bisa menjelaskannya. Nah, oleh karena itu ketika saya ngajar Unity of Sciences kemarin, falsafah kesatuan ilmu, apabila saya tahu bahwa tulisannya itu tulisan yang hanya copy paste, ya, dia tidak berdasarkan pengalaman reflektif, ya, pemikiran reflektif, pasti saya agak sungkan untuk ngasih nilai bagus. Ya. Teman-teman dari ISAI misalnya, itu ya harapannya adalah ketika kalian dihadapkan dengan apa hubungannya Unity of Sciences dengan arsitektur dan seni Islam, maka harapannya kalian bisa menjelaskan lebih dalam lagi bahwa arsitek itu tidak berhenti dalam hal bangunan, tapi bagaimana spiritual itu juga masuk. Ya kan? Bangunan-bangunan yang sudah didirikan oleh Wali Songo misalnya, Sunan Kudus, karena kebetulan saya dari Kudus, ya, itu bisa diramu atau diformulakan antara masjid dan pura yang luar biasa. Ini, jadi tidak ada masalah selagi dia memiliki wahyu dalam diri, tapi dia bisa mendialogkan, bisa mengkomunikasikan satu dengan yang lain. Jadi satu dengan unsur-unsur yang lain dia pahami. Demikian juga dengan kalian, harapannya ketika ngaji tentang arsitektur, tentang filsafat, ya, tentang studi agama,
itu tidak lantas kalian melupakan wahyunya Gusti Allah. Prinsip Tuhanannya harus selalu ada di situ. Nah, itu makanya. Oke, next. Nah, ini kita baru masuk modernisasi. Ya. Jadi apa itu modernisasi? Modernisasi itu sesuatu hal yang menuntut perubahan cepat melalui proses inovasi, teknologi, ekonomi, politik, sosial, dan budaya, sehingga hal itu menjadi problematika bagi negara-negara berkembang, khususnya Indonesia, seperti kita ya. Kemudian lagi, ke bawah lagi, saya tidak akan menjelaskan semua, poin-poinnya saja. Modernitas mempunyai akar berpikir pada pilihan bersikap terhadap bagaimana orang membuat pilihan, baik itu moral, pribadi, ekonomi, atau politik. Masalah pilihan rasional ini merupakan isu utama bagi orang-orang modern. Pilihan rasionalitas, perdebatan, diskusi, dan perbedaan pendapat adalah bagian dari pola pikir modern. Nah ini, selagi kalian ada ruang untuk diskusi, ya, ada ruang untuk berargumen, berdebat, dan itu muaranya adalah pada rasio, maka itu lagi-lagi kembalinya kepada hal yang sifatnya adalah modernitas. Jadi modernitas itu umum sekali, sangat luas sekali. Nah, oleh karena itu, ke bawah ya, bagaimana sih persinggungan antara Islam dan isu modernitas? Nah, ini saya ambil beberapa hal ini. Yang pertama, persinggungan antara Islam dan teori evolusi. Ini khusus dalam bidang sains. Ya, ada ulama yang berpendapat bahwa Al-Quran itu juga pernah menyebutkan, meskipun tidak secara spesifik, ada evolusi di sana. Ya, tapi tidak lantas menyebutnya itu adalah bagian dari pengembangan dari makhluk kera. Tidak. Ya, itu terlalu berlebihan. Ya, Al-Quran tidak menyebut dari kera, tapi ada perkembangan iya. Asalnya pra-modern, pra-sejarah menuju ke zaman sejarah atau ke modern. Nah itu. Makanya teori evolusi ini tidak lantas ditolak oleh sebagian para ulama. Nyatanya Allah juga berbicara mengenai itu kok. Ya, mosok kita mengatakan bahwa teori evolusi itu salah? Tidak. Bahwa beberapa di sana ada yang perlu dikritik oleh Islam itu iya. Tapi tidak lantas Islam itu menolak teori evolusi. Oke, next. Lanjut ya. Nah, kemudian demokrasi, ya, prinsip demokrasi, suara dari, untuk, dan kepada rakyat, kan itu kan ya, demokrasi itu juga tidak serta-merta ditolak oleh Islam. Yang non katanya demokrasi bermula dari Barat, padahal demokrasi itu sudah lama sekali. Ya, sebelum Barat pun Islam sudah ada itu. Ya, Nabi Muhammad, Nabi kita itu, ya, sudah beratusan abad yang lalu. Ini juga menekankan prinsip syuro, kan, musyawarah. Ya, jadi jangan salah, ketika demokrasi sekarang dikampanyekan oleh Barat, ya, ada beberapa negara yang menyatakan bahwa demokrasi itu tidak baik bagi negara kita, khususnya negara-negara Timur Tengah. Ya, Indonesia sudah merespon bahwa demokrasi adalah cara yang paling baik untuk konteks sekarang, ya, untuk diterapkan di Indonesia, bukan khilafah dan sebagainya. Nah ini hati-hati teman-teman ya. Oke, next. Setelah demokrasi apa? Nasionalisme. Ya, teman-teman saya kira tidak asing adalah yang namanya waton minal iman. Ya, nasionalisme ini juga bagian dari isu modernitas yang harus direspon oleh Islam secara baik. Loh Pak, kenapa Pak nasionalisme? Kalian tahu apa yang terjadi di Libya ya? Sebelum ini, kemudian terjadi di Mesir, yang terjadi di Syria, itu adalah akibat mereka tidak memiliki rasa cinta tanah airnya, sehingga mereka mudah untuk diombang-ambingkan para penyusup, ya, orang-orang yang berideologi keras. Mereka tidak punya kecintaan terhadap negara dan pemimpinnya, ya, yang terjadi di Syria itu. Ya, sehingga kocar-kacir itu gara-gara mereka mudah diombang-ambingkan karena tidak memiliki nasionalisme. Makanya kita tidak ingin Indonesia itu alergi terhadap nasionalisme. Kita dari dulu ya, di zamannya Pak ulama yang sudah menelurkan Pancasila,
dan berani melakukan inovasi dengan merumuskan sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, bukan ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariah, yaitu diganti oleh para ulama. Ini ingin menunjukkan bahwa kita itu sudah merdeka dan kita tidak ingin dikotak-kotakkan hanya gara-gara agama. Yang paling penting itu adalah bagaimana nasionalisme itu tumbuh dalam diri kita semua. Tidak usahlah kita memiliki ego sektoral keagamaan. Itu yang diinginkan oleh para ulama sudah demikian luar biasa. Jadi ulama pada waktu itu ya sudah mendorong Islam itu ya harus merespon isu modernitas mengenai nasionalisme. Next. Oke, prinsip berikut. Lanjut. HAM. Nah, HAM. Apa lagi? Hak asasi manusia ini. Nah, ini penting ini. Kalian kalau mungkin pernah dengar, HAM itu biasanya digembar-gemborkan oleh PBB dan Amerika. Padahal, mohon maaf ya, Amerika sama PBB ini kurang ajar sekali. Loh, kenapa kok kurang ajar? Kalian tahu isu Palestina sama Israel? Ya, orang-orang Palestina mengalami penindasan yang bertubi-tubi bertahun-tahun, ya sampai sekarang. Tapi apa? Apakah mereka pernah bersuara? Tidak pernah. Karena apa? Karena mereka itu adalah pendukung orang-orang Israel, sekutunya Israel. Jadi apabila ada orang Palestina, ya Muslim maupun non-Muslim, Kristiani, Nasrani, ya kan, itu pasti Amerika yang katanya menyuarakan HAM, PBB yang juga mendeklarasikan HAM, itu tidak pernah bersuara. Nah ini perlu kalian pahami bersama. Sedangkan hak asasi manusia itu memang sudah dari dulunya. Kalau kalian pernah mendengarkan konsep fitrah, ya, fitrah Islam, ya, fitrah manusia, itu ya memang sudah dari dulu ya hak asasinya manusia sudah melekat. Ya, jadi tidak pernah yang namanya Islam itu alergi terhadap hak asasi manusia. Nah, ini ya perlu dipahami bersama. Oke, next, lanjut. Ya, saya menjelaskan poin-poin yang kiranya penting untuk kalian ketahui. Nah, ini respon Muslim terhadap modernitas. Nah, teman-teman harus tahu bahwa keberagaman umat Islam yang ada di dunia ini itu tidak lantas mereka akan menerima modernitas dengan mudah. Ya. Tapi di sana ada paling tidak ada dua. Ya, reformis atau modernis, yang kedua adalah fundamentalis. Ya, reformis modernis itu cenderung mereka, ya, tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Syafi'i, ya, Pak Syafi'i bilang bahwa al-Islam sholihun likulli zaman wa makan. Islam itu akan senantiasa relevan terhadap eranya dan juga tempatnya. Ya, jadi Islam melakukan justifikasi. Ya, justifikasi itu istilahnya apa? Penyesuaian, ya. Penyesuaian terhadap di mana Islam itu berada. Ya, misalnya ada budaya lokal, sedekah bumi. Itu cara Islam merespon dirinya ketika berada di lokal tertentu, di tempat tertentu. Ya kan? Itu yang terjadi di zaman tertentu juga. Nah, yang kedua ada cenderung fundamental. Nah, ini juga mungkin teman-teman paham sekali. Ya, kalau kalian lihat ada orang-orang yang misalnya anti Barat, ya kan, kemudian menolak hal-hal yang tidak ada di zaman Rasul, semua itu bid'ah dan sebagainya, itu berarti adalah orang-orang fundamentalis. Nah, kita jangan sampai jadi orang yang kedua. Kaum modernis secara tulus berusaha untuk mendamaikan perbedaan antara doktrin agama, tradisionalisme dan rasionalisme ilmiah yang sekuler, iman yang tidak perlu lagi diragukan lagi logikanya. Jadi tadi merujuk kepada apa yang sudah disampaikan oleh Pak Syafi'i, hubungannya dengan akidah kita sudah selesai. Ya. Tidak perlu diganggu gugat untuk masalah akidah, tapi untuk masalah furu'iyah yang sifatnya adalah cabang-cabang, yang sifatnya adalah ijtihadi, bisa diusahakan, bisa diistihadkan, ada ruang di mana kita berpikir di sana, maka tidak ada salahnya. Ya, makanya ada istilah ruang ijtihad itu tidak pernah tertutup. Ya, selagi kita hidup, maka di sanalah kita berpikir. Ya, berpikir untuk apa, Pak? Bagaimana agama ini juga
mampu menjadi penyokong kehidupan kita, ya, dalam konteks kita tentunya. Nah, kan? Makanya misalnya kalian pernah mendengar isu pentingnya menjaga emisi karbon, ya, supaya apa? Supaya polusi udara ini tidak tambah parah. Kalian tahu istilah efek rumah kaca, ya, bumi ini sekarang itu panas sekali. Karena apa? Karena kebanyakan di gedung-gedung pencakar langit atau rumah-rumah sekarang sudah pakai AC. Ya. Freon itu menambah suhu panasnya bumi ini. Nah, belum lagi kalau misalnya ada penebangan hutan. Akhirnya Islam juga merespon dengan yang namanya hifdzul bi'ah. Menjaga lingkungan itu penting sekali. Ya, dan menjadi maqasidus syariah yang berikut, ya, di antara sekian maqasidus syariah yang banyak sekali itu. Ada 5 atau 6 itu ya. Oke, next ya. Nah, itu adalah bukti dari Islam merespon lingkungan. Nah, ini tadi upaya mempertemukan Islam dan modernitas itu yang melalui tajdid, ya, pembaharuan dan juga ijtihad. Ini tadi sudah saya sebutkan bagaimana supaya agama ini bisa mewarnai kehidupan kita. Kehidupan kita dalam berinovasi teknologi ini masih dalam kerangka agama. Ya kan? Nah, ini penting. Jadi tidak lantas kita hidup sekarang ini tanpa agama. Ya, atau agama sama sekali risih merespon kehidupan kita sekarang ini. Tidak. Tapi bagaimana agama itu supaya nempel terus dalam kehidupan kita. Jadi Islam, ya, dan modernitas itu akan selalu terbawa, akan selalu tertempel istilahnya. Oke, next. Terus, nah, saya pungkasi dengan membaca paragraf ini, ya. Memperbincangkan ide dan modernitas, Islam dan modernitas selalu menarik dan kerap kali mengundang banyak perdebatan. Tidak hanya menyangkut persoalan-persoalan teoritis, namun juga menyangkut ranah aplikatif dalam kehidupan sosial. Islam dan modernitas oleh para ahli selalu didudukkan berhadap-hadapan karena antara Islam dan modernitas sendiri tidak selalu bisa dipertemukan secara keseluruhan. Pada titik tertentu, kedua entitas tersebut kerap kali mengalami polemik atau konflik satu sama lain. Nah, tapi ini saya tutup ya. Unity of Sciences Wali Songo kita tidak pernah yang namanya menghadap-hadapkan atau mempertentangkan. Ya. Alih-alih menghadap-hadapkan atau mempertentangkan, Unity of Sciences kita itu mencoba untuk mendialogkan. Ya kan, tadi saya katakan di tengah-tengah itu ada wahyu. Ya. Wahyu itu menggandeng ilmu sosial, kemudian ilmu agama dan humaniora, kemudian ilmu sains, eksakta maksud saya, kemudian ilmu terapan, itu digandeng semua oleh wahyu. Jadi tidak pernah ada yang namanya berhadap-hadapan. Simbolnya kalau berhadap-hadapan misalnya panah sama panah itu, ya, saling bertentangan misalnya, tidak pernah. Jadi sekali lagi kita sebenarnya sangat bersyukur Unity of Sciences kita menjadi payung filosofis bagi semua dosen maupun mahasiswa untuk berpikir bahwa kita tidak pernah alergi terhadap satu ilmu apapun, baik barat, timur, kita diharuskan dan diharapkan untuk menguasai semuanya. Karena muaranya adalah dari Gusti Allah sebagai zat yang al-alim. Ya, jadi kalian kalau yang memiliki ilmu yang berlebih tidak hanya dalam keilmuan jurusan kalian patut bersyukur. Ya, ada yang ahli IT misalnya, ada yang ahli kimiawi, entah kimiawi rumah tangga misalnya. Kalau misalnya kalian ada yang mondok dari Java misalnya, itu kan diajari kimia rumah tangga. Itu perdalami dan jadikan sebagai hal yang bisa berkembang. Nanti bisa jadi bisnis itu. Itu keilmuan-keilmuan yang memiliki manfaat. Muaranya dari Gusti Allah Subhanahu wa taala. Wa'alafu minkum, ya, kita bisa lanjutkan dengan diskusi kalau ada teman-teman yang berkenan untuk melanjutkannya untuk sesi diskusi. Silahkan saya kembalikan ya. Saya tidak perlu tutup dengan salam dulu karena kita sesi. Silahkan Mbak Irfa, saya kembalikan. Baik, terima kasih Pak. Luar biasa sekali ya materi kita pada pagi hari ini. Mungkin di benak teman-teman ada pertanyaan yang muncul terhadap materi kita pada diskusi kali ini. Oke, kali ini saya akan membuka sesi tanya jawab kepada teman-teman yang ingin bertanya. Silakan langsung saja ya membuka mikrofonnya untuk bertanya. Oke, silakan.
Halo, gimana? Masih semangat kan ya? Apa udah pada tidur ini? Ya, makanya sebenarnya begini Mbak Irfa ya. Ini mungkin untuk ini aja. Ada beberapa dosen yang ketika kuliah virtual kemarin itu mewajibkan mahasiswanya untuk on cam ya. Supaya apa? Supaya mereka memperhatikan. Tapi kalau off cam kayak gini pasti banyak yang rebahan ya, banyak yang disambi ngopi. Ya udah akhirnya perkuliahan tidak bisa lancar ya. Tapi saya tidak masalah, ini kan bukan kuliah ya. Ya, jadi memang biasanya untuk bisa tertarik berdiskusi emang harus secara seksama ya, meskipun tidak harus on cam sih. Apabila dia off cam tapi dia mendengarkan itu ya, itu akan sangat bagus sekali ya. Cuma saya tidak memiliki ekspektasi lebih dalam kesempatan hari ini. Ya, kali aja teman-teman itu karena memang kemarin saya yakin teman-teman sudah dapat falsafah kesatuan ilmu. Ya, tapi ya bagaimanapun ya ini saya nambahi saja ya dari perkuliahan kemarin. Izin bertanya, Pak. Ya, silahkan Mbak. Langsung saja. Sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Yang ingin saya tanyakan, tadi kan Bapak menjelaskan bahwasannya semua ilmu itu baik dan kita itu seharusnya itu jangan sampai alergi dengan ilmu-ilmu barat. Begitu kan, Pak? Jadi yang muncul dalam pikiran saya tadi, apakah ketika kita mempelajari ataupun membaca buku-buku barat yang mana di dalamnya itu kiranya kita membuat kita itu ragu terhadap keimanan kita, apakah itu tetap dianjurkan untuk membaca atau mempelajarinya, Pak? Terima kasih. Oke, langsung dijawab Mawon, Pak. Oke, langsung saya jawab ya sambil nunggu pertanyaan berikut ya. Terima kasih Mbak Atika, pertanyaan yang saya kira cukup menarik juga. Bagaimana kalau kita mendapati ada bacaan? Ya, bacaan itu kan termasuk bagian dari cara kita mencerap ilmu ya, mendapatkan ilmu. Tapi bacaannya justru malah bisa menjadikan kita meninggalkan keimanan. Nah, ini pertanyaan bagus. Ya baik. Sisi positifnya begini kok. Bacaan tersebut itu sebenarnya itu mengajari kita dalam konteks yang ditanyakan sama Mbak Atika. Mbak Atika ini dari jurusan apa ini ya? Ilmu Al-Quran Tafsir, Pak. Oh, IAT. Oke. Sebenarnya sisi positifnya dari bacaan yang seakan-akan mengajak kita untuk meninggalkan keimanan, itu sebenarnya bacaan itu mengajak kita untuk berpikir kritis. Ya, berpikir kritis filosofis. Ya, kenapa? Ya, karena pada muaranya sebenarnya kita diajak untuk mempertanyakan keimanan kita. Taruhlah saja misalnya begini, saya kasih contoh. Ketika kita dihadapkan dengan doktrin yang namanya Islam adalah agama yang paling benar, ya, dan kalian mungkin pernah mendengarkan agama yang diterima itu hanya Islam, yang lain tidak diterima misalnya, ya kan? Itu kan dalam Al-Quran kita secara harfiah disebutkan kan, "Mayyabtaghi ghairal Islam, ya, fala yuqbala minhu bahwa fil akhirati minal khasirin," kan itu. Kemudian innatina indallahil Islam. Terlepas dari pemaknaan Islam itu Islam yang bagaimana, apakah yang disebutkan Al-Quran itu Islam sebagai agama atau tidak, ya. Orang-orang kan sudah kadung atau sudah terlanjur memaknai bahwa Islam itu adalah agama yang paling benar. Nah, ketika sudah ada dalam diri kita terpatri dalam pikiran dan benak kita bahwa Islam adalah agama paling benar, pernah nggak kalian berpikir demikian? Saya punya saudara, ya, atau teman lah, misalnya ada teman dari kalian, itu yang memang dari keluarganya itu adalah keluarga Hindu dan terlahir Hindu, ya.
Kristen, keluarganya terlahir Kristen, dari Kristen, ya Kristen turunan dari dulu. Kalau kita kan kebetulan kita Muslim juga Muslim turunan kan, orang tua kita Muslim, ya kan, simbah-simbah kita juga Muslim misalnya. Itu kan keberuntungan yang dalam perspektif kita itu juga kita menganggap itu adalah keberuntungan. Tapi itu juga hal yang sama terhadap orang-orang Kristen yang terlahir Kristen, orang Hindu yang terlahir Hindu. Ya. Lantas pertanyaannya begini, ya ini masih ada kaitnya dengan pertanyaannya Mbak Tika. Pernah nggak kita berpikir bahwa ketika orang yang terlahir Hindu tadi, ya, kemudian nanti anak keturunannya, tiba-tiba Gusti Allah dalam tanda kutip secara kejam, ya, menyiksa mereka dan menjadikan mereka bagian dari orang penduduk. Kok seakan-akan kok Gusti Allah nggak adil, ya kan? Seakan-akan Gusti Allah nggak adil. Ya. Lupa kan mereka bisa ini Pak, bisa belajar. Iya kalau mereka punya akses yang cukup untuk belajar. Kalau lingkungan sekitarnya itu adalah orang-orang Hindu, apakah ada jaminan mereka bisa belajar Islam? Itu kan perspektif kita, ya, untuk supaya orang-orang yang non-Muslim menjadi Muslim kan gitu kan. Ya. Gusti Allah sudah menciptakan beragam makhluknya yang ada di muka bumi ini. Ya. Termasuk orang-orang yang non-Muslim itu. Atau bagi kita mungkin ada yang menyatakan bahwa kan orang-orang kafir, Pak. Ya. Lawang ciptaan-ciptaan Gusti Allah sendiri, mosok Gusti Allah begitu kejam, ya, ingin memasukkan mereka ke nerakanya sendiri. Nah, kan gitu pikirannya. Kok kejam sekali Gusti Allah? Pernah nggak kita berpikir demikian? Loh, ini adalah salah satu dari cara kita berpikir kritis. Ya kan? Demikian juga orang yang mempertanyakan keimanannya, ya, keimanan saya ini kan memang terlahir dari orang Islam, Bapak Ibu saya Islam, ya. Apakah saya ada jaminan, misalnya saya terlahir dari ibu non-Muslim, bapak Islam misalnya, atau kedua-duanya non-Muslim, apakah ada jaminan saya bisa menjadi Muslim seperti sekarang? Ya kan gitu. Belum tentu. Demikian juga pertanyaan tadi saya, ya. Ketika saya mempertanyakan bahwa orang-orang yang terlahir non-Muslim, apakah Gusti Allah atau Tuhan, siapapun Tuhan, nama Tuhannya, ya, apakah Tuhan itu akan begitu kejamnya memasukkan orang-orang tadi ke neraka? Loh, Tuhan kita kok begitu kejamnya, ya? Ya, Tuhan kita kok begitu kejamnya memasukkan ciptaannya ke neraka, ya, menciptakan sendiri, kemudian dimasukkan ke neraka sendiri. Ini pertanyaan-pertanyaan kritis itu. Ya, nah makanya sebenarnya kalau kita berhadapan dengan pertanyaan-pertanyaan yang bukan pertanyaan untuk meninggalkan ini, Mbak, ya. Jadi bacaan itu bukan untuk kita meninggalkan keimanan kita. Justru sebenarnya buku itu untuk mempertebal sikap kritis kita. Dan itu ilmu itu ilmu. Ya, Pak, tapi kalau memang saya tidak kuat gimana, Pak? Ya, kalau kalian tidak kuat, ya jangan diteruskan. Ya, jangan diteruskan. Ya, kalian menganggap bahwa baca saya bisanya cuma sekedar sampai ini, Pak, berarti. Kalau saya teruskan ini saya bahaya. Ya, bahaya dalam arti saya bisa-bisa jadi ateis, Pak, malah tidak beragama. Nah, baik buruknya bacaan atau sumber ilmu itu kalian yang tahu. Ya, itu yang kalian yang tahu. Karena kan tadi lagi-lagi oknumnya itu adalah yang membuat ilmu itu baik atau tidak. Kalian mau menjadi akhirnya murtad dalam tanda kutip, ya, atau tidak itu kan tergantung dari kalian sendiri mengontrolnya. Nah, kan gitu. Jadi saya kira saya tidak sampai suudzon bahwa buku itu mengantarkan pada seseorang kepada kemurtadan, tidak. Meninggalkan keimanan, tidak. Alih-alih, ya, saya menganggap bahwa yang dipertanyakan oleh Mbak Atika itu adalah bentuk dari cara kita membaca dengan cara sikap yang kritis terhadap keimanan kita. Dan itu penting. Apalagi bagi teman-teman Fakultas Usuluddin ini, ya. Jangan sampai teman-teman Fakultas Usuluddin ini sama dengan teman-teman yang dari fakultas lain, misalnya yang dari tarbiyah, ya. Tarbiyah itu hubungannya kan dengan hal-hal yang sifatnya pendidikan, pengajaran, kan gitu kan. Nah, teman-teman yang dari Fakultas Usuluddin ini harus sifatnya adalah rasional, berpikir. Karena kalau kalian ketahui filsafat itu kan ya muaranya dari Fakultas Usuluddin. Ya, karena usul itu mendalam.
pondasi. Kalau teman-teman tidak paham usul, ya kalian tidak kuat pondasinya. Nah, maka dari itu sikap kritis, semangat kritis itu harusnya dimulai dari teman-teman dari Fuhum, khususnya BMC Fuhum inilah ya. Harapannya itu kampanye untuk berpikir kritis. Saya kira itu Mbak Atika ya. Terima kasih banyak atas jawaban. Oke, sama-sama Mbak Atika. Ya, alhamdulillah ya Mbak, sudah terjawab. Mungkin untuk teman-teman yang lain bisa mengajukan pertanyaan. Mungkin ada yang belum jelas dari materi tadi. Oke, ini ada yang di chat ya. Ini gimana, saya bacakan saja ya Pak? Ya, dibacakan Mbak Irfa. Oke, ini dari Mbak Septi, izin bertanya. Bagaimana sikap terbaik dalam menghadapi kemajuan zaman yang serba modern, yang mana dengan kemajuan zaman yang semakin modern ini memberikan banyak manfaat positif, tetapi juga tidak sedikit memberikan dampak negatif. Sekian. Oke, baik. Terima kasih Mbak Septi ya Mbak ya. Oke Pak. Ya, Mbak Septi ya. Jadi tadi sudah saya jelaskan dalam bagian Unity of Sciences itu ada ilmu agama, ya kan, ilmu eksakta, ilmu terapan, ilmu teknologi juga, itu dalam bentuk lingkaran-lingkaran yang ada di pinggir-pinggir, kemudian diikat oleh wahyu. Ya, diikat oleh wahyu. Nah, pengikatan wahyu kepada semua entitas keilmuan inilah yang penting untuk dipahami oleh kita bersama. Apa Pak? Wahyu itu isinya apa sih? Wahyu itu isinya di dalamnya ada syariah. Kan? Di dalamnya ada akidah, ya, ada etika di dalamnya, ada credo, ya, credo hubungannya ya dengan akidah tadi misalnya. Nah, ketika kita sadar bahwa wahyu pengikat dari segala ilmu tadi, maka nisbat kita bermedia sosial, ini contoh, saya langsung kasih contoh secara konkret saja, ya, nisbat kita bermedsos, maka kita juga harus menyertakan wahyu itu dalam bermedsos. Loh, gimana Pak caranya? Ya, salah satunya misalnya, kalau kalian tahu bahwa informasi-informasi yang ada di media sosial berseliweran, dan kita tidak tahu mana yang benar, mana yang salah, maka kita harus melakukan yang namanya tabayun. Ya, ini berarti tabayun atau klarifikasi atau istilahnya adalah cek dan reject. Itu adalah kita menyertakan wahyu dalam cara kita bermedsos. Yang secara umum bahwa berinovasi, berteknologi kita sebagai bagian dari mengedepankan wahyu. Apa Pak ajaran wahyu mengenai bermedsos? Ya tadi, klarifikasi, tabayun, itu harus dilakukan. Itu harus dilakukan. Makanya Profesor Nadir Shah Hussein, ya, profesor yang ada di Monash University, ya, asli orang Indonesia, alumni UIN Syarif Hidayatullah, itu menerapkan yang namanya 3S. Apa Pak 3S itu? Saring sebelum sharing. Ya, saring sebelum sharing. Ya, bisa disebut 3S atau triple S atau S3. Ya, istri. Ya, supaya teman-teman itu sadar bahwa ketika kita bermedia sosial, kita harus mengedepankan tabayun. Ya, dalilnya itu ada di surat Al-Hujurat ya. Al-Hujurat ayat 6 kalau saya nggak salah ya. In ja'akum fasikun binaba'in fatabayyanu. Ya, bila datang seorang fasik dari kamu, ya, seorang fasik sekarang ini bisa kita maknai berita yang nggak jelas sumbernya. Itu dikatakan fasik karena kan fasikun itu artinya orang yang rusak kan. Ya. Semua yang ada di media sosial tidak lantas kita jadikan sebagai infonya valid atau benar semua. Nah, ketika kita punya kesadaran ini, maka kita menyertakan wahyu dalam bermedsos. Ini satu contoh. Contoh lain misalnya, di awal tahun 2022 kemarin kalian pernah dengar atau melihat di berita ada mahasiswa UIN Sunan Kalijogo yang menendang sesajen. Ya, tahu ya, menendang sesajen, kemudian divideokan. Ya, kemudian divideokan kan akhirnya jadi viral. Ya, itu adalah bagian dari cara orang medsos tapi tidak beretika. Etika itu adalah bagian dari wahyu.
Ya, etika itu adalah bagian dari wahyu karena dalam wahyu itu di dalamnya ada ilmu tasawuf. Misalnya wahyu itu kan luas sekali tadi syariah tadi kan, kemudian ada tasawuf juga. Padahal tasawuf menurut Syekh Zain Al-Marbari itu enggak salah bednya bilangnya inna tasawwufa kullahu lahuwal adab ya wa minal awarifi fatluban huwa awila. Sesungguhnya ilmu tasawuf secara keseluruhan itu hubungannya dengan adab atau etika. Nah itu. Makanya orang kasus menendang sesajen itu adalah bukti bahwa dia tidak beretika dalam bermedsos. Ya, sudah bahwa sesajen itu diikuti oleh umat beragama lain, kok dia ya tega-teganya menyakiti umat agama lain, sedangkan dia hidup di Indonesia. Ya kan ditendang. Sudah gitu, ya parahnya lagi, divideokan, diviralkan lagi. Ya, ini kan bentuk berlebihan ini. Ya, padahal wahyu kita, ya, syariat agama kita melarang kita untuk berlebih-lebihan. Ya, innallaha la yuhibbul musrifin. Ya, Gusti Allah itu sesungguhnya tidak pernah menyukai orang-orang yang berbuat berlebih-lebihan. Ya. Kenapa harus diviralkan? Kenapa harus dibuka? Itu menyakiti umat agama lain dan lantas saya yakin itu akan menjadi bahan dari bullying orang-orang yang tidak suka terhadap peristiwa kayak gitu. Dan lagi-lagi yang melakukan adalah saudara kita, umat Islam kan? Ya, umat Islam yang ya, punya ideologi lain dari kita, berbeda dari kita. Tapi kan lagi-lagi yang kena umat Islam. Makanya saya kembali lagi kepada inti dari respon saya kepada pertanyaannya Mbak Septi tadi. Ya, kita tetap merespon perkembangan zaman, tapi dengan mengedepankan atau menyertakan wahyu di dalamnya. Dua contoh mengenai media sosial dan memfikirkan hal-hal yang tidak itu adalah bagian dari cara kita merespon teknologi satu sisi, tapi juga kita diharapkan tidak lupa untuk beretika. Karena etika itu adalah bagian dari cara kita beradab yang mengikuti wahyunya Gusti Allah. Ya, tentunya banyak sekali lah contohnya. Ya, misalnya kalian ada yang ahli kimia, peracik bom misalnya. Kalau kalian tidak mengedepankan syariat, ya, kalian akan berpikir bahwa non-Muslim itu adalah kafir. Kafir itu harus mati. Ya, ya jadi ya harus dibom. Ya, ini dia tidak menyertakan wahyu di dalamnya. Ya. Orang ahli kimia harusnya menciptakan produk-produk yang bisa mengembangkan kemanusiaan, ya kan? Memformulasikan temuan-temuan yang bisa membuat kemaslahatan manusia. Yang terjadi, ya beberapa teman dari kita, teman sebelah, ya grup sebelah, justru malah meracik, meramu bom untuk melakukan bom bunuh diri, membunuh orang lain. Na'udzubillah. Itu berarti dia mengesampingkan wahyu, ajaran Tuhan. Saya kira itu, oke? Oke, terima kasih Bapak atas jawabannya. Mungkin Mbak Septi sudah jelas ya, alhamdulillah. Mungkin teman-teman masih ada yang mau bertanya lagi? Atau sudah saya tutup saja sesi pertanyaan kali ini? Kalau memang sudah tidak ada pertanyaan, bisa ditutup saja Mbak. Oke. Saya selaku moderator pada kali ini akan membacakan yakni kesimpulan materi kita, diskusi kita pada pagi hari ini, yakni Islam dan modernitas akan terus bersama. Unity of Science tidak pernah mempertentangkan antara Islam dan modernitas itu sendiri, akan tetapi mendialogkannya, yakni dengan tajdid dan ijtihad. Yang mana wahyu itu mengikat semua aspek ilmu dan kehidupan. Jangan sampai kita alergi dengan ilmu asing atau ilmu barat. Hal ini merupakan harapan dari UIN Walisongo agar kita mampu untuk mengikat semuanya dengan wahyu atau agama. Sekian dari saya. Terima kasih kepada Pak Lutfi Rahman selaku pemateri dan terima kasih kepada peserta yang telah mengikuti acara kita pada
pagi hari ini yang telah antusias, dan terima kasih juga dan memberi saya menjadi moderator pada pagi hari ini. Saya alihkan ke ke MC ya, ke Mbak Afti. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, saya sekaligus ini ya, mohon undur diri ya. Terima kasih untuk teman-teman BMC Fakultas Sosial dan Humaniora UIN Wali Songo Semarang. Saya teman-teman sukses, ya sehat selalu, berkah dan manfaat ilmunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak. Terima kasih kepada Mbak Irfa Yuhanida yang telah memandu materi tadi, dan juga kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Lutfi Rahman selaku pemateri yang telah memberikan banyak ilmu kepada kita. Semoga menjadi ilmu yang berkah di dunia wal akhirah, sehingga tidak hanya kita ingat di hari ini, namun juga bermanfaat untuk masa kini dan juga masa nanti. Nah, selanjutnya, acara berikutnya yakni doa yang akan dipimpin oleh Saudara Sultan. Waktu dan waktu kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita doa, mungkin alangkah lebih baiknya kita baca umul kitab dulu agar diberikan keberkahan dalam segala urusan kita. Ala kulli niyah sholihah al-fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuman wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suman. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, semoga Engkau memberikan keberkahan dalam hidup kami, memberikan kelancaran dalam segala urusan baik kami, khususnya untuk mahasiswa anggota Bidik Misi Community UIN Wali Songo Semarang. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sirul Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya kita telah sampai pada penghujung acara, yakni penutup. Semoga ilmu, motivasi, arahan yang telah disampaikan pada sambutan maupun materi tadi bisa memicu semangat kita untuk semakin berprestasi maupun semakin gigih untuk berkontribusi bagi UIN Wali Songo Semarang maupun negeri kita ini. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan terima kasih atas hadirnya semua peserta dan juga semangat para panitia. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mbak. Sama-sama. Mungkin yang terakhir ada dokumentasi, harap on cam semua dulu ya. Dokumentasi siapaan? Bagi si dokumentasi diserahkan. Gue outlet. Yo. Raja nggak play soalnya. ASS sih. Siap-siap teman-teman. Gue jadi buat hai. 1, 2, 3.
3. Sekali lagi. Gaya Rahan. Wis dang tuh. Ya wis. Ya wis tuh. Ya. Yo, betul-betul. An, ini sih An. Weng dewe. Aku yang ngerokok iki.